yang bisa dikira-kirakan pemisahnya. Terus, kenapa jamak mudzakkar salim itu disebut salim? Karena selamat dari mufradnya, dengan artian tidak berubah dari bentuk mufradnya. Disyaratkan jamak mudzakkar salim itu mufradnya harus berupa alam dan sifat. Dan apa atau? Mufradnya harus berupa alam atau sifat. Dan mufradnya itu harus mudzakkar. Kok mufradnya harus mudzakkar sih? Harus mufradnya jamak mudzakkar salim itu harus berupa alam atau sifat. Sifat milik laki-laki, sifat mudzakkar. Ngono lho, Mbah? Oh, sifat mudzakkar berakal, sepi dari tak tanis. Syarat tadi itu, ini sifat mudzakkar berakal dan sepi dari tak tanis itu berlaku pada alam dan sifat. Dan alam itu harus tidak ditarkib masji, tarkib isnadi dan kok lali ya? Tarkib masji, tarkib isnadi dan tidak diirobi dengan 2 huruf. Terus. Dan sifat itu harus tidak dari bab af'ala fa'la'a, fa'lana fa'la, dan tidak dari lafaz yang mudzakkar dan muannasnya sama. Terus ada 4 hal yang dimana i'rabnya itu sama dengan jamak mudzakkar salim. Mulhaqnya jamak mudzakkar salim. Terus yang pertama isim jamak yang tidak ada mufradnya seperti lafaz isruna dan babnya isrun, salasun sampai tisun. Yang kedua jamak taksir seperti lafaz sinina dan babnya sinina, yakni setiap isim yang setiap isim sulasi yang lam, di mana lam fi'ilnya itu dibuang dan diganti dengan tak marbutoh. Terus seperti lafaz mi'atun jadi mi'ina. Terus yang ketiga jamak mudzakkar salim yang tidak memenuhi syarat seperti lafaz ahluna. Yang keempat lafaz yang dibuat nama dari jamak mudzakkar salim seperti lafaz sayyidina. Dalam kondisi lafaz sayyidina ini dibuat nama. Wa fil asma'i kama atat fil khamsatil asma'i. Contohnya ja'a abun, ja'a abuka, wa akhuka wa dumalin. Disyaratkan lafaz famun. Disyaratkan lafaz famun itu sepi dari mim. Perbedaannya kalau lafaz famun itu tidak sepi dari mim, maka dirofakan dengan harokat domah yang seperti lafaz hadza famuka. Dan disyaratkan lafaz du itu harus diidhofakan kepada isim jenis. Misalkan lafaz du itu diidhofakan kepada isim jenis yang dhahir bukan sifat. Du itu menunjukkan makna sohib. Ketika du itu menunjukkan makna ketika du itu berupa isim mausul, maka du itu dimabnikan menurut pendapat yang masyhur. Karena isim mausul itu mabni. Karena isim mausul itu mabni. Seperti contoh ja'a lu
koma. Ro'aitu du koma, marortu bidu koma. Dan disyaratkan jamak mudzakkar salim itu harus mudhof, diidhofakan. Yakni diidhofakan ke selain ya mutakalim. Mengecualikan kalau jamak mudzakkar mengecualikan kalau asmaul khamsah itu tidak diidhofakan dan diidhofakan ke ya mutakalim, maka dirofakan dengan harokat domah yang tampak pada masalah yang pertama, yakni tidak diidhofakan. Seperti contoh jaa abun, dan dirofakan dengan harokat domah yang dikira-kirakan pada masalah yang kedua. Seperti contoh jaa abi. Dan disyaratkan jamak mudzakkar salim itu harus Kok jamak mudzakkar salim nyapa toh? Dan disyaratkan asmaul khamsah itu harus mufrad. Mengecualikan kalau jamak mudzakkar kan mengucapkan kalau ketika asmaul khamsah itu tidak mufrad. Mengecualikan kalau asmaul khamsah itu dijamak mudzakkar salimkan dan dijamak taksirkan, maka irobnya mengikuti irobnya masing-masing. Yakni irobnya isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, dan jamak taksir. Contohnya jaa abaka, jaa itu nep tasniyah, jaa abaka, bawaka, jaa abawaka, jaa abawani, dan jaa abauka. Disyaratkan jamak mudzakkar salim dan disyaratkan asmaul khamsah itu harus mukabbar, tidak ditaskir. Mengecualikan kalau asmaul khamsah itu ditaskir. maka rofanya diharokati dengan harokat domah yang tampak, seperti contoh jaa ubayyu jaidin. Ayo Ruk, wis tak delok ndelok ya. Ayo bah. Bismillahirrahmanirrahim.